Halo semuanya, kami dari kelompok A2, kelompok dari kelas A nomor 2, untuk kelas Business Insight akan menjelaskan tentang proyek dari kami. Mungkin bisa next. Untuk proyek yang kami tawarkan kepada perusahaan yang kami datangi adalah yang pertama ada di online workout. Itu adalah design thinking pertama kami, yang dimana kami memberikan ini sebagai upaya untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dengan cara dikarenakan bahwa banyak pusat kebugaran dan fasilitas olahraga yang ditutup oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan sendiri, dan banyak orang yang tidak dapat lagi mengikuti rutinitas olahraga mereka yang seperti biasa. Oleh karena itu, kami membuat inovasi dengan membuat event online workout seperti aerobik, mungkin yoga, bisa zumba, body jumping, dan sebagainya. Nah, online workout ini bisa diadakan secara live menggunakan media Zoom. Bisa next. Kemudian untuk design thinking kita yang kedua, itu kita ada di online konser. Untuk konser online, calon penonton wajib untuk melakukan pembelian tiket terlebih dahulu di website yang sudah kami tentukan. Contoh seperti bookmyshow.com atau di Ismaya, itu mereka memakai website dari With The Fest ataupun Jakarta Warehouse Project untuk pembelian tiket dan segalanya. Kami juga menggunakan sistem tiketing yang sama seperti halnya konser biasa, di mana sistem tiketing yang kami gunakan adalah bronze. Itu kita bagi-bagi, yang dimana pertama ada bronze, tidak dapat merchandise, cuma menonton saja. Kemudian ada silver, yang dimana mereka dapat merchandise. Dan yang ketiga ada gold, yang dimana mereka dapat foto dan tanda tangan dari artis yang kami pilih. Kemudian kami akan menggunakan para influencer sebagai media marketing konser online yang kami adakan. Mungkin bisa next. Kemudian ini adalah demografi dari survei kami. Terdapat total 56 responden yang mengisi survei dan terdiri dari 42 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Untuk umur dari responden tersebut sebanyak 37 orang berumur 17 sampai 24 tahun, kemudian 14 orang berumur 25 sampai 35 tahun, kemudian ada 4 orang berumur di bawah 17 tahun dan 1 orang berumur 36 sampai 45 tahun. Untuk pekerjaan atau profesi dari responden, sebanyak 30 orang atau 53,6% merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi, kemudian 12 orang dari responden kami atau 21,4% merupakan seorang entrepreneur atau pengusaha, 6 orang atau 10,7% merupakan pegawai swasta, 3 orang 5,4% merupakan seorang pelajar, serta 2 orang 3,6% merupakan seorang profesional, bisa dokter, guru, arsitek, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada 3 orang yang atau 5,4% yang terdiri dari selebgram, ibu rumah tangga, serta part-timer. Nah, yang selanjutnya adalah domisili responden. Domisili tempat tinggal dari responden yang mengikuti survei kami. Untuk domisili tempat tinggal, 24 orang, 42,9 berasal dari Surabaya, 6 orang atau 10,7%-nya berasal dari Jakarta, 4 orang, 7,1% berasal dari Sidoarjo, 1 orang, 1,8% berasal dari Malang, dan 23 orang, 37,5% berasal dari kota lainnya yang terdiri dari 12 orang yang berasal dari Kalimantan Utara, 6 orang dari Jawa Timur, 1 dari Jawa Tengah, 1 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Sulawesi Utara, 1 orang dari Sulawesi Selatan, dan 1 orang dari Papua. Nah, kemudian ini adalah data pendapatan per bulan dari responden yang mengikuti survei kami. Dari pendapatan per bulannya, kami mengetahui bahwa 20 orang atau 35,7% berpendapatan di bawah 1,5 juta per bulannya. 14 orang atau 25% berpendapatan di atas 5 juta per bulannya. 12 orang atau 21,4% berpendapatan 1,5 juta sampai 3,5 juta per bulan.
dan 10 orang berpendapatan 3,5 juta sampai 5 juta per bulannya. Next. Kemudian berikut adalah pilihan event dari para responden yang mengikuti survei kami. Rata-rata mereka memilih untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan event yang mana dari 32 orang atau 57,1% memilih untuk mengikuti atau berpartisipasi pada acara konser musik online. 32 orang atau 57,1% memilih untuk mengikuti atau berpartisipasi pada program workout online, dan 17 orang, 30,4%-nya memilih untuk mengikuti berpartisipasi pada acara wedding atau ulang tahun secara online. Halo, bisa mendengarkan suara saya? Oke, lanjut. Jadi dari survei mengenai hal apa yang responden perhatikan atau yang paling concern kalau mereka mengikuti sebuah event secara offline di masa pandemi COVID-19 ini, berikut ini adalah hasil jawaban dari responden. Antara lain 45 orang atau 80,4% memilih concern pada protokol kesehatan yang ketat. 39 orang atau 69,6% memilih untuk concern mengenai acara yang menarik. 25 orang atau 32,1% memilih untuk concern terhadap banyaknya orang yang mengikuti acara tersebut. 18 orang atau 32,1% memilih concern terhadap harga tiket event yang diikuti, dan sisanya atau 8,95% memilih lainnya, yaitu konsep acaranya, konsumsi yang disediakan, keamanan, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, dengan melihat dari hasil tes kami, bisa disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan atau event mulai dari konser musik virtual atau online dan program workout online ini telah menjawab permasalahan perusahaan serta menjawab keinginan masyarakat saat ini, karena kita melakukan event tanpa harus mengumpulkan massa yang banyak dan berkumpul, tapi juga bisa menampilkan acara yang menarik dan bisa diikuti oleh semua orang di mana saja dan kapan saja tanpa perlu khawatir. Dan juga perusahaan akan mendapat income yang lebih baik dan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi karena situasi pandemi saat ini. Oke, untuk hasil desain thinking 2 kita punya prototipe terbaru dari hasil desain thinking kami dari sebelumnya, yaitu sebelumnya kita kan cuma mengadakan konser online aja, tapi sekarang kita menambahkan charity konser online. Nah, di konser ini kita melaksanakan konser musik secara daring atau online dengan mengundang beberapa musik lokal, nasional, ataupun internasional, dan calon penonton bisa menikmati konser melalui media Zoom. Lalu pembelian tiket konser secara online terlebih dahulu dibeli di website yang bekerja sama dengan Creative Lab, seperti bookmyshow.com, loket.com, tiket.com, Traveloka, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah konser yang diadakan ini juga sebagai bentuk charity, yang hasil penjualannya digunakan untuk membantu korban yang terkena pandemi COVID-19 ini atau bencana lainnya. Lalu untuk di charity konser ini, kita juga menyediakan jenis tiket yang dijual saat konser, yaitu yang pertama ada bronze tiket, yaitu orang yang membeli bronze tiket itu tidak dapat merchandise dan hanya bisa menonton konser saja. Lalu yang kedua adalah silver tiket, yaitu orang itu bisa mendapatkan merchandise khusus dari Gfriend. Yang ketiga, yang terakhir adalah gold tiket, yaitu orang yang dapat eksklusif foto bertanda tangan artis serta merchandise lainnya. Nah, semua jenis tiket yang ada di atas ini tuh sudah termasuk dari charity ini,
Dan di saat konser berlangsung pun kita juga akan menyediakan QR code dan rekening untuk mungkin penonton bisa melakukan transfer untuk charity. Lalu di workout online ini, di desain thinking kedua kita masih tetap dengan sebelumnya, yaitu Creative Lab membuat event rutin tiap minggunya, yaitu membuat program workout online dengan program yang ditawarkan seperti aerobik, yoga, zumba, body jam, dan lain sebagainya. Online workout ini juga diadakan secara live menggunakan media Zoom dan dipandu oleh trainer profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan online workout ini diadakan secara live menggunakan media Zoom yang dipandu oleh pengalaman. Dan kita juga selain punya workout online, kita juga melakukan online selling nih. Nah, sebagai program tambahan pada program workout online. Jadi Creative Lab itu membuka dan menawarkan online selling berupa produk-produk untuk mensupport olahraga kalian atau workout customer yang ada di rumah. Contoh produknya itu seperti blender workout, matras, handuk untuk olahraga maupun peralatan yang mendukung olahraga lainnya. Dan produk ini akan ditawarkan sebelum atau sesudah program workout yang sudah dijalankan. Bisa dilanjutkan oleh Arya lagi. Baiklah. Creative Lab mempunyai visi, yaitu menjadikan Creative Lab sebagai penyedia event yang mampu menyajikan acara yang bermanfaat bagi para customer dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Misinya Creative Lab adalah untuk menyajikan event yang bermanfaat dan menghibur. Menyajikan event yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan juga menyajikan event yang mampu mengembangkan diri seseorang. Objektifnya untuk menurunkan tingkat stres dari masyarakat karena pandemi COVID-19, menciptakan suasana baru dan asyik di rumah, dan memberikan sarana serta informasi kesehatan bagi masyarakat. Strategi Creative Lab adalah charity online concert dan program workout online, sekaligus online selling. Action-nya, Creative Lab menjalin kerjasama dengan personal trainer profesional dan menjalin kerjasama dengan para artis untuk konser online. Creative Lab juga bekerja sama dengan penyedia tiketing online, mempersiapkan konser online, mencari vendor, support produk, dan bekerja sama dengan selebgram. Bisa dilanjut? Halo, bisa dilanjut? Halo, next slide. Halo. Action plan charity concert online. Pertama, dari concert online ini kami bekerja sama dengan manajemen girl band G-Friend selama 1 bulan. Lalu untuk persiapan sistem tiketing dan konser online, yaitu ada 2 minggu persiapan, dan kami juga bekerja sama dengan penyedia merchandise untuk menonton konser, itu selama 3 minggu, H-3 minggu. Untuk yang action plan, untuk workout online-nya, pertama kita bekerja sama dengan trainer profesional, itu H-1 bulan. Persiapan sistem pembelian kelas dan penyiaran workout online, itu H-2 minggu. Lalu kita juga bekerja sama dengan vendor penyedia sport equipment untuk online selling, yaitu H-2 minggu. Kesimpulannya, dengan melihat hasil desain thinking kedua kami, event charity concert online yang kami tawarkan ini bisa menjadi sebuah aktivitas konser yang memberikan suasana baru serta memberikan dampak positif bagi sesama dengan memberikan donasi. Selain itu, dengan adanya workout online yang kami tawarkan, kiranya memberikan sarana bagi orang-orang yang ingin berolahraga di rumah menjadi mudah dan bisa dinikmati. Ini adalah foto-foto kelompok kami. Terima kasih. Have a great day ahead.